Halo, apa kabar? Pernah nggak sih kepikiran kenapa teh yang kita minum itu datangnya dari pegunungan yang sejuk, bukan dari pinggir pantai yang panas? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Kita akan lihat gimana lingkungan di sekitar kita itu sebenarnya adalah peta harta karun ekonomi yang tersembunyi. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin, aneh banget kan kalau kita lihat kebun teh di sebelah tempat pelelangan ikan? Atau sebaliknya, ada pelabuhan kapal di puncak gunung? Tentu nggak mungkin. Jadi, kenapa ya alam seolah-olah udah ngatur panggung ekonominya masing-masing? Apakah ini cuma kebetulan aja? Jawabannya sama sekali bukan kebetulan. Setiap lingkungan, entah itu gunung, laut, atau kota, itu tuh punya semacam kunci uniknya sendiri. Dan kunci ini cuma bisa membuka pintu peluang ekonomi yang spesifik. Seakan-akan alam udah ngasih cetak biru kesuksesan buat tiap daerah. Nah, inilah inti dari apa yang kita sebut potensi ekonomi lingkungan. Gampangnya gini deh, anggap aja setiap tempat di bumi ini punya menu andalannya sendiri. Kalau di pantai, menunya itu ikan bakar dan pariwisata. Kalau di gunung, menunya itu sayuran segar dan ketenangan. Dan menu ini ditulis langsung oleh kondisi geografisnya. Oke, buat ngebuktiinnya, kita langsung jalan-jalan virtual aja ya. Kita mulai dari tempat yang paling akrab, di mana kita bisa ngerasain angin laut dan dengar suara ombak. Pemberhentian pertama kita, wilayah pesisir. Lihat deh, gimana semuanya nyambung banget di sini. Logis kan? Karena dekat laut, ya jelas muncul industri perikanan dan transportasi. Karena tanahnya datar dan rendah, gampang banget buat bangun pelabuhan gede dan tambak garam yang luas. Dan tentu aja, pantai yang indah, itu ibarat undangan terbuka buat para turis. Setiap ciri fisik alam jadi fondasi buat industrinya. Sip, sekarang kita tenggalin dulu udara pantai yang asin, kita mulai nanjak. Udaranya makin sejuk, pemandangannya makin hijau. Nah, selamat datang di dataran tinggi, sebuah dunia di mana aturan main ekonominya beda total. Kerasakan bedanya? Di sini, emasnya bukan lagi ikan, tapi daun teh dan biji kopi yang emang butuh iklim sejuk kayak gini. Tanah vulkaniknya yang subur itu kayak pabrik alami buat sayur dan buah kualitas super. Dan pemandangannya yang aduhai. Itu jadi modal utama buat bisnis ketenangan, ekowisata, dan villa-villa peristirahatan. Benar-benar dunia yang berbeda. Dari alam, perjalanan kita lanjut ke hutan beton, tempat yang dibangun bukan oleh alam, tapi oleh manusia. Ya, kita ke perkotaan. Di sini sumber daya paling berharganya bukan lagi tanah atau air, tapi justru manusianya itu sendiri. Di kota, manusialah mesin ekonominya. Penduduknya padat banget, jadi permintaan buat jasa dan barang retail nggak ada habisnya. Lokasinya yang strategis bikin kota jadi pusat dagang dan logistik. Dan semua infrastruktur yang ada, jalan, listrik, internet, itu jadi urat nadi yang menghidupi industri dan pabrik. Semua digerakkan oleh manusia untuk manusia. Nah, ini dia rangkuman kerennya. Coba bayangin, dalam satu negara yang sama, kita punya 3 mesin ekonomi yang jalan barengan. Pesisir, dataran tinggi, dan perkotaan. Mereka bukan cuma beda, tapi saling butuh. Kota butuh makanan dari dataran tinggi, dan kota butuh pelabuhan di pesisir buat ekspor-impor. Ini tuh kayak sebuah simfoni ekonomi yang indah. Kutipan ini benar-benar bikin kita mikir ulang ya. Tahu soal semua potensi ini itu satu hal, tapi sadar kalau semua ini statusnya cuma pinjaman dari generasi mendatang, itu beda lagi ceritanya. Artinya, ini bukan lagi soal seberapa banyak yang bisa kita keruk sekarang, tapi soal warisan apa yang mau kita tinggalkan buat mereka nanti. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa nikmatin semua kekayaan alam ini tanpa merusaknya? Jawabannya ada di 2 kata, pemanfaatan berkelanjutan. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini dia resepnya, ada 4 langkah. Pertama, identifikasi. Cari tahu dulu apa harta karun unik di lingkungan kita. Kedua, rencanakan. Bikin strategi jangka panjang. Jangan cuma mikirin untung hari ini. Ketiga, dan ini yang paling penting, lestarikan. Jaga sumber daya itu baik-baik. Jangan sampai habis atau rusak. Dan terakhir, jangan berhenti berinovasi. Terus cari cara-cara baru yang lebih pintar dan lebih hijau buat manfaatin potensi itu. 4 langkah simpel, tapi dampaknya luar biasa. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh, lihat ke sekeliling tempat tinggal Anda. Apa yang Anda lihat? Mungkin ada sungai yang selama ini cuma diliatin, padahal bisa jadi tempat wisata arung jeram. Atau mungkin ada kerajinan lokal yang kalau dikemas dengan baik, bisa mendunia. Potensi itu ada di mana-mana. Seringnya tersembunyi di depan mata kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi ada potensi apa ya, tapi kapan kita mau mulai.